Oke, sekarang kita sudah sama Bapak Gian selaku owner dari Sekain. Ya, Oke, boleh dong kita tanya-tanya ya, boleh Gian? kan Asri? Iya. Gimana? Jadi itu Sekain itu awalnya gimana sih? Sejarah dan idenya mulai dari mana gitu? Sebenarnya Sekain tuh berdiri tahun 2019. Dulu kita belum masuk ke thrift reward ya, cuma thrift doang. Dulu kayak sesimpel buka bal, terus cuci jual, buka bal, cuci jual. Nah, mulai tahun 2021 di awal tahun kita keidean buat nge-rework baju. Jadi konsep rework itu redesign baju yang sudah ada. Contohnya kayak kemeja yang lagi aku pakai. Ini model baju rework pergabungan dari 5 kemeja jadi satu outer. Jadi emang kita nilai tambahnya di situ. Jadi 2021 kita masuk ke konsep rework. 2023 kita naik kelas lagi, kita mulai bikin sister brand namanya Sekain. Nah, Sekain kita jalan di sustainable fashion. Jadi semua produk yang kita jual atau yang kita produce itu produk-produk yang ramah lingkungan. Entah itu reuse, recycle, reduce, atau rework. Tapi konsepnya konsep sustainable fashion. Jadi awalnya itu sih. Jadi unik ya. Betul. Ya. Unik. Usahanya Unik Nah, sebenarnya berarti itu sekarang konsep lah. Konsepnya berarti kan kayak apa ya? Dari barang yang mungkin buat sebagian orang tidak terpakai, Ya. ini kita sekarang dibuat baru lagi gitu ya. Jadi dengan konsep yang berbeda gitu. Betul. Betul. Ya tadi konsepnya kan rework ya. Rework, ya. Apalagi untuk teman thrifty kan kita rework thrift. Nah, kalau rework thrift itu kan kita searching atau nyari-nyari produk itu di Gede Bage tetap. Karena untuk mendapatkan pakaian bekas dalam jumlah banyak tuh agak susah, meskipun ada konsepnya donasi pakaian atau apa segala macam. Tapi yang paling mudah adalah dengan membeli di Pasar Gede Bage. Kalau untuk Bandung, sebenarnya kita juga pernah searching ke Senen, Jakarta, Pasar Baru Jakarta juga pernah. Tapi yang paling sering di Gede Bage. Nah, setelah kita dapat produknya, terus kita cuci, kita kurasi, kita cuci, kita redesign, baru masuk ke penjahit. Nah, penjahit di sini juga penjahitnya agak unik karena 80% penjahitnya sekitar tempat kita tinggal dan tempat di mana kantor kita berada. Nah, jadi pemberdayaannya tetap masih ada lah ya. Sekarang udah ada 12 orang penjahit. Nah, setelah mereka jahit bajunya, masuk ke kita lagi, kita quality control lagi, kita QC lagi, udah QC lagi, baru kita jual. Nah, metode jualannya juga kita agak unik. Kalau toko biasa sih sebenarnya udah biasa ya, konvensional kan, offline store kita juga ada. Terus kalau online store-nya kita biasanya live di Instagram. Nah, karena sekarang lagi hype TikTok, kita juga ngikutin. Cuman dengan cara kita, tidak dengan cara yang TikTok tawarkan. Oke. Seperti apa itu? Kan kalau TikTok biasanya banyak yang nanyain keranjang kuningnya mana kak? Iya, betul. Kalau enggak kita arahin ke Shopee. Tapi kalau kita sampai jadi apa ya? Jadi kayak gimmick sama tim yang lain tuh yang mau capture kirim ke WhatsApp. Jadi setiap present satu baju ada istilahnya capture. Nah, kita kasih beberapa waktu, beberapa detik buat capture. Nah, capture-nya kirim ke WhatsApp. Jadi payment, shipping, apa segala macam dikomunikasikan dengan admin kita melalui WhatsApp. Oke, jadi dengan cara sendiri ya. Betul. Ini kita
medianya menggunakan yang sedang hype gitu ya. Bisa jadi mungkin nanti ada aplikasi yang baru lagi, ya pasti kita buat juga. Mengikuti perkembangan lah. Mengikuti perkembangan kita lebih dinamis sih kalau media yang kita pakai. Terus desainer kita juga, nah kita juga pakai jasa desainer karena kita bergerak di bidang fashion, gitu. Secara fundamentalnya harus dibenerin dulu. Jadi nggak mungkin kita usaha di bidang fashion kalau nggak punya desainer. Dan saya nggak harus belajar dari fashion. Karena usaha di fashion itu kan nggak harus, itu mah biar usaha desainer aja. Jadi emang serahkan pada ahlinya. Serahkan pada ahlinya, itu juga poin penting di dalam apa? Di dalam berwirausaha. Kalau banyak gini, sekarang teman thrifting 2 bulan ke belakang produk kita banyak banget yang niru Kang Ajmi. Di Shopee, di TikTok, bahkan di Instagram yang kita base followersnya udah 57.000 nih, masih ada yang berani niru produk kita. Nah, karena konsep berjualan masa kini itu ATM-nya beda dengan ATM kita dulu. Kalau dulu mah amati tiru modifikasi, kalau ATM sekarang mah amati tiru murahin. Betul. Benar kan? Perang harga tuh perang harga. Gila ya. Nah, sekarang. betul, mereka perangnya di harga. Padahal kan poinnya bukan cuma itu. Sampai orang tua kita dulu aja bilang kan ada harga, ada barang. Kualitas tuh harga. Jadi nggak mungkin, tapi kita juga ngelawannya ya secara halus juga. Ya silakan beli produk. Kalau menurut kamu itu bagus dan kamu tertarik, ya silakan beli. Meskipun produk tiruan ya. Nggak pernah ngelarang yang langsung kayak gimana, tapi kita tetap ngedukasi, sekalipun itu kompetitor kita. Kayak ya harusnya kalau mau bikin brand fashion ya punya desainer dulu, jangan nyontek desain orang lain. Tapi kalau yang ngedesain yang punyanya, atau misalkan lagi happening juga nih, selebgram tiba-tiba punya brand. Sesimpel itu gitu, nyomot desain orang, desain yang endorse dicomot dijual lagi lebih murah. Lebih kayak aji mumpung kalau gitu ya sebenarnya. Bukan nggak setuju, mungkin ada beberapa yang setuju dengan konsep kayak gitu, tapi kalau teman thrifting mah tidak membenarkan, tapi silahkan kalau mau menggunakan cara itu, tapi mereka jadi nggak punya value aja. Jadi selain dari kualitas produknya juga, jadi dari sisi emosionalnya ya mungkin yang harus dapat. Ya, biar jadi bonding sama customer tuh nggak cuma sebatas gue jualan baju nih, nggak gitu ya? Nggak gitu. Iya, jadi lebih ke wah gimana gitu pakainya ya. 2 minggu terakhir boleh dicek di Instagram kita, setiap hari ada yang ngirim customer, ngirim makanan, ngirim minuman. Saya yakin nggak ada brand lain yang kayak teman thrifting. Maksudnya bisa bonding sama customernya kan? Jadi kayak keluarga ya. Jadi betul. Iya. Ya banyak sih contohnya kalau mau disebutin. Sebenarnya tingkat loyal para customer kita tuh bisa dilihat di Instagram kita sih sebenarnya, dari yang jumlah nge-tag, bahkan tingkat adiksi. Jadi produk kita tuh mengandung zat adiktif. Gimana tuh? Kecanduan. Iya. Kecanduan yang tinggi. Ada nggak cuma satu, ada mungkin lebih dari 10 orang yang punya produk kita lebih dari 100 piece. Karena produk kita merupakan produk one on one produk. Jadi satu baju, satu desain. Beda-beda. Di sini nih di studio ada 1000 baju, 1000-1000-nya pasti beda. Itu yang bikin mereka mungkin terus-terusan repeat order, karena bajunya nggak ada yang sama. Jadi kayak eksklusif ya? Eksklusif, betul. Apalagi cewek ya, kita kan jualan brand baju cewek, meskipun ada beberapa desain yang androgyny yang bisa dipakai sama cowok, bisa dipakai sama cewek. Tapi cewek tuh habitnya nggak mau bajunya samaan. Apalagi kalau ketemunya di undangan Pak Gian. Di undangan, tempat ngopi, kan udah malas jadi korban spion. Nah kalau teman thrifting mah insya Allah nggak akan aman, karena produknya cuma satu. Jangankan di toko lain, kita sendiri aja sebagai vendor, sebagai produser nggak bisa nyediain bajunya lebih dari satu. Unik lah ya. Uniknya di situ. Iya. Value juga sih sebenarnya buat kita.
Oke. Nah, tadi kan sudah dibahas ya tentang Rencana kedepannya ya. ya rencana kedepannya mau seperti apa, konsepnya seperti apa. Lalu ada lagi nih, Pak Ceng. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman semua mau mencari teman thrifty dan Sekain tuh kemana sih menghubunginya gitu? Atau buat kontak personnya gitu? Sebenarnya kalau kontak person mungkin nanti bisa ditambahin aja di Ya, video, ditambahin video. Tapi yang paling simpel sih kalian biar tertarik dulu, itu kalian lihat Instagram kita. Ya, Di Instagramnya di @teman_thrifty. @teman_thrifty. Untuk general Instagram kita. Tapi kalau untuk katalog produknya, biar tahu spesifikasi produknya bisa dicek di teman_thrifty_. Nah, tadi kan ada sister brandnya tuh. Sister brandnya tuh mass production, tapi tetap eksklusif. Jadi misalkan bajunya ada siluet baju terbaik CBR color block raffle warna hitam tuh lucu, yang mau ada 30 orang. Gak mungkin diproduksi sama teman thrifty. Tapi kalau sama Sekain mungkin. Jadi bisa cari juga di _Sekain. Sekain. Di marketplace juga sama, di Instagram sama, di TikTok juga sama. Ya, berarti sebenarnya udah mudah ya, cukup mudah untuk bisa Mudah banget mencari teman thrifty. teman thrifty. Karena kita sudah eksis di Instagram ya kurang lebih 3 tahun lah. Sudah eksis lebih 3 tahun. Nah, kalau di TikTok baru 3 bulan sebenarnya. Tapi ya udah masif juga sih. 6.000 orang yang nge-follow di bulan pertama ya. Antusiasmenya juga bagus. Iya, Untuk warga TikTok. Oh, sama satu lagi Kang Azmi. Ya. Kita juga udah ada offline store Oh iya, di mana tuh, Bang? di Bandung. Jadi buat wargi Bandung yang mau datang ke store-nya Sekain bisa banget datang ke Gang Kretek 3. Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cigadung gitu. Dekat banget sih. Iya, iya. Itu masuk pusat kota juga ya? Pusat kota, Iya. pusat kota sekitar Jalan Ahmad Yani dan Jalan Suci. Oh, oke, gitu. Dekat banget dan agak hidden gem Iya. masuk ke gang. Tapi ya kalau offline-nya mah kita nggak kalah lah sama Bruno. Oh iya. Ya, sebagai Keren, pusat keren. fashion gitu. Itu paling kalau untuk gimana cara dapetinnya ya. Iya, betul. Ya, untuk ada pesan nggak atau trik gitu buat teman-teman entrepreneur muda lainnya gitu, untuk gimana sih caranya biar jadi entrepreneur yang sukses gitu aja? Kalau sukses sih gak ada ya, karena emang ukuran sukses setiap orang aja berbeda. Berbeda, ya. Tapi kalau aku ada quotes dan kalian tuh harus berbangga ketika masalah kalian terus-terusan berganti. Kalian harus Berbangga ketika masalah kalian terus-terusan berganti. Keren. Karena bisa jadi itu penanda bahwa kalian maju. Mantap. Gitu kan? Iya, betul. Jadi buat anak-anak muda, kalau mau mulai bisnis, yang penting mulai aja dulu. Masalahnya bakal banyak, jelas. Tapi kalau itu berganti-ganti, berarti tandanya kalian maju.